kembali kami hadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19. Kali ini kami akan menghadirkan Dr. Rizky Akaputra, dokter spesialis paru dari Ikatan Dokter Indonesia melalui sambungan telepon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona. Dr. Rizky, selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih bergabung melalui sambungan telepon. Kita akan menjawab pertanyaan dari netizen Sapa Indonesia yang ditanyakan melalui Instagram dan kemudian nanti di bagian kedua melalui line telepon interaktif ya, Dr. Rizky. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, Dok. Ya, silakan. Yang pertama dari Rahadidani. Apa benar, Dokter, kumur air garam bisa membunuh virus COVID-19? Silakan, Dok. Oh, iya. Rahadidani ya tadi ya. Betul. Jadi memang kebiasaan berkumur-kumur itu udah jadi kebiasaan di Indonesia, bahkan di Asia. Jadi kumur-kumur itu memang dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga kebersihan mulut. Nah, tetapi untuk kumur-kumur dapat menghilangkan atau membunuh COVID-19 sampai saat ini sih belum ada buktinya yang bahwa kumur-kumur itu dapat mencegah. Tetapi untuk menjaga kebersihan mulut itu cukup baik dalam hal pencegahan penyakit-penyakit selain COVID-19. Jadi kalau ingin rajin berkumur atau rutin tidak apa-apa ya, Dok ya? Tidak ada masalah. Ya. Mau pakai air NaCl, air garam, atau menggunakan air hangat juga itu tidak ada masalah. Baik, ya. Sekarang kemudian pertanyaan kedua ada @wahyudi_ilham21. Ingin bertanya, apakah potensi tertular virus corona itu lebih besar untuk orang yang tidak memakai kacamata, walaupun memakai masker? Saya kadang masih ragu, sudah pakai masker namun mata saya takut terkontaminasi. Jadi kan sering dikatakan ini, Dok, mata, hidung, dan mulut ya, jalur masuknya virus corona begitu. Nah, kalau orang yang tidak berkacamata berarti matanya tidak terlindungi dong. Nah, kira-kira begitu. Iya. Jadi memang ada salah satu alat pelindung diri itu bentuknya kacamata, tapi itu biasanya digunakan pada saat kita merawat pasien di ruang rawat inap. Nah, ini juga perlu diluruskan antara glasses dengan goggles ya. Kalau yang kita gunakan sehari-hari itu kan glasses. Artinya kalau kacamata yang hari-hari kita pakai itu tidak 100% bisa mencegah droplet itu terkena mata kita. Yang bisa mencegah supaya dia tidak sampai ke mata adalah dengan menghindari menyentuh mata. Jadi penggunaan kacamata dengan tidak menggunakan kacamata tentu saja untuk pencegahan hampir sama. Tidak terbukti bahwa orang menggunakan kacamata itu lebih sulit untuk tertular COVID-19 tadi. Tapi kacamata ini merupakan satu rekomendasi juga baik dari dokter mata supaya orang-orang yang menggunakan kontak lens, karena kontak lens itu kan kaitannya atau sentuhan ke mata itu bisa berkali-kali. Dan untuk kebersihan juga sulit dihindari. Nah, jadi yang biasanya menggunakan kontak lens sebaiknya itu mengganti dengan penggunaan kacamata. Untuk mengurangi kontak langsung ke bola mata dan lain-lain ya. Betul sekali. Kemudian pertanyaan ketiga, Mas_Kunjek. Dokter, mesin pengiring tangan kan panas. Apakah virus COVID bisa mati dengan alat pengering tersebut? Tentu saja tidak ya jawabannya. Jadi kalau kita melaksanakan cuci tangan dalam rangka pencegahan, anjuran antara penggunaan hand dryer atau penggunaan tisu lebih dianjurkan karena lebih cepat dalam hal mengeringkan tangan dan tidak ada dorongan-dorongan udara pada saat kita melakukan pembersihan. Kalau hand dryer itu kan digunakan secara bersamaan. Maksudnya tidak ada hand dryer yang digunakan secara individual. Itu penggunaannya selalu bersama-sama. Jadi saran saya atau kita sebaiknya setelah cuci tangan itu menggunakan tisu saja yang sekali pakai dan langsung buang. Mudah-mudahan dimengerti. Kemudian pertanyaan terakhir untuk pertanyaan dari netizen di bagian pertama ini dari @rpujs. Bagaimana menjaga anak kecil, batita, dan balita agar tidak tertular COVID-19? Yang pasti untuk hal yang paling penting adalah menghindari kontak dengan lingkungan di luar rumahnya. Jadi tetap
di rumah. Nah, untuk menghindari kontak di dalam rumah tangga, tentu saja pada saat kita kontak itu mesti menjaga langkah-langkah hygiene tangan dan hygiene respirasi. Artinya tetap menggunakan masker pada saat bersentuhan. Kalau misalnya kita memerlukan jarak yang sangat dekat, jangan lupa menggunakan masker dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudahnya. Gitu sih. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa menjaga keluarga kita, terutama kalau kita punya anak-anak di bawah 3 tahun dan bawah 5 tahun. Semacam itu harus disiplin kita lakukan. Iya, betul. Apalagi kita masih sering keluar rumah ya. Ini juga harus tahu bagaimana menjaga pada saat kita masuk ke dalam rumah. Itu juga aturan-aturannya mesti dijalankan. Baik, Dr. Rizky tetap bersama kami. Kita akan segera menjawab telepon interaktif Sapa Indonesia. Untuk pemirsa Sapa Indonesia akan menjawabnya usai jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia.